Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. So, hari ini kita thread lagi, bukan thread lagi nih. Hari ini hari Minggu jam 10, mau jam 11. Jadi gue buat satu video lagi tentang gold, guys. Apa yang terjadi di gold? Oke. Ah, pertama dari yang kemarin kita apa? Kita analisis video terakhir. Areanya kan di sini. This is very beautiful. Uh, anjir. Yang gue lihat ini adalah liquidity yang perlu diambil dan kemudian dia pacak balik dia ke atas. Nah, di sini gue nggak lihat, di sini tuh ada fair value, ada gap yang sangat besar. Kalau gue turunin lagi, I don't know, there's a gap. If this one, ini gap pancingan ya. Ini gap sini, sini, stop. Oke, ini kan kalau kita baca nih, kalau kita baca ini lower high, ini la ini higher low, sorry, ini higher low, ini lower high, ini higher high, ini lower high. Oke. Jadi kayak dia kan saling berinteraksi di sini. Kalau kita kita lihat, bentar ya. Ini supply-nya, terus ini bosnya. Di sini, sorry. Pertama kan dia masuk sini kan, stop. Ini order block. Masuk, mitigasi, kemudian dia buat change of character. Oke. I think someone around here. If I make it someone. Nyampe nggak? Oke, di sini dia buat change of character. Oke, ini cantik banget sih. Ini ada imbalance tapi nggak sampai. Dia buat change of character, habis itu bos lagi. Nah, bisa kita lihat di M5 ini kan mereka saling berinteraksi. Ini bos berarti supply lagi di sini kan. Supply-nya lagi di sini, dari mitigasi, berarti pindah lagi dong ke atas dong. Karena kalau udah dimitigasi itu maka dia akan semakin lemah. Makanya ini adalah liquidity karena area yang udah dimitigasi, guys. Nah, setelah itu di sini ada very big gap here, bro. Ada gap yang sangat besar nih. Dan kayak M15, ini gap sangat besar. Artinya ini area ini kan perlu ditutupin ya. Nah, buyer terpancing di awal untuk mengambil area ini, guys. Inilah reaksinya. Jadi dia masuk sini, cos, ya pasti dia lihat ada change of character sini. Kita turun di M1, see? Inside the fair value gap, there is a change of character terbentuk. Very, very know, very good if you understand about this. Oke, change of character, kemudian bos, supply-nya di mana? Di sini. Oke. Kemudian buyer masuk masuk lagi. Tap, tapi nggak sampai di area sini. Cuma sampai di area sini maksudnya. Masuk, habis itu nggak menembusin supply-nya, gagal menembusin, kemudian turun lagi, masuk lagi di areanya, kemudian di-induce. Oh, di sini belum sih karena supply, kalau kita merujuk ke supply-nya paling orang itu ambil sini, SL-nya paling di sini, bawah sini. Oke, masuk lagi, gagal lagi berapa kali nih masuk, 1, 2, 3, masuk, gagal, kemudian dia turun, terjun bebas, kemudian terjun bebas. Berakhir dia di area sini, kita lihat ke kiri, eee, dimitigasi, guys. This is very beautiful. The last candle before, hmm, nih ya, lihat ya, ini change of character, that's why I tell you.
M1 in the gold is more important, bro. If you know how to use M1 in the gold, uh, anjir. Karena high probability setup dan juga SL-nya itu kecil, nggak terlalu besar-besar amat. See this one is change of character. Ah, mana nih? Mana change of character? Eh, change of character ini ada inducement inducement. Dan kemudian di sini ada fair value gap. Ngam-ngam sekali, guys. Kenapa ada interaksi di sini? Karena yang gua lihat ya, di sini, ini kan change of character. Di sini tidak ada interaksi, jadi cuman, apa ya, berinteraksi di M5 aja, guys. Enggak di M5 sih, M1. Jadi, dia itu langsung tembak atas. Semisal dia udah dimitigasi, kalau semisal udah dimitigasi, ini, area ini harus ini kan change of character, supply-nya di mana? Di bawah sini. Dan ini nggak sampai, guys. Cuman kalau kita bisa lihat ini di 50%, tarik Fibo ya. Let's say where is the Fibo? Where's the Fibo? Okay. This one to this one. See, ini adalah 50% Fibonacci retracement. Oke, jadi area ini masih sangat fresh banget. Hapus dulu, oke. Jadi area ini area fresh banget. Kita lihat, kita mundur lagi nanti ke belakang. Nah, di mana area ini belum tersentuh sama sekali. Ada FVG, ada fair value gap. Dia udah keburu terbang ke atas kan. Ini bos. Berarti, dari sini dulu kan. Change of character, ini bos. Habis itu inducement. Take out all the traders, all the buyers, buy side liquidity. Oke. Diambil, habis itu dia buat lagi change of character di sini. Ini change of character lagi. Bukan change of character, kalau di apa ya, apa namanya, eee, pokoknya dia buat tanda untuk, dia, eee, perubahan arah. Jadi kan dari turun, ya change of character. Cuman ya gitulah, intinya gitulah. Dari turun, habis itu naik, tembus, ini kan, dia but bo dia, bisa dibilang ini bos, break of structure, sorry. Ini break of structure, bos, habis itu dia buat, eee, demand area di sini, guys. This is demand. Oke, habis itu dia buat lagi bos, dia merujuk pada, apa, eee, demand yang ini ya, dia merujuk pada base yang ini, guys. Makanya dia terbang ke atas, dia buat bos. Di mana terakhir kali candle buat bos di sini, kalau menurut gua sih di sini, oke. Area ini pun belum di liquid, belum di, apa sih namanya itu, belum di-induce, oke. So, we mark as this one as the inducement. This is the level, okay. Level of inducement. Karena ini udah dimitigasi, jadi ini ada level of inducement. There's 2 level of inducement here. Ada 2. 1, 2, oke. I'm not get into this. Maybe just why there's kenapa ada pergerakan tinggi di area sini ya? Gue penasaran aja sih. Oke, jadi di sini area fair value gap yang masih fresh dan belum disentuh, oke.
Ini ada fair value gap, terus ada order block, ada POI di sini, point of interest atau order block. Nah, setelah dia masuk di area sini, apa yang terjadi? Ada pergerakan ke atas, very strong. See, this one, very strong, pump 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 pump, this one, pump, this one, sangat kuat lagi. Berarti di sini gua udah tandain kemarin sih dia ada jadi liquidity. So I think here, I'm gonna change my plan. Or apakah kemarin yang kita analisis, apakah area ini menjadi valid? Masih valid, oke. Karena you see this one, lihat aja yang ini, Cok. Ini kau lihat seberapa jauh ditinggalnya, Cok. Nih, seberapa jauh ditinggalnya sebelum dimitigasi. Mitigasinya telat malah, Cok. Harusnya kan ada mitigasi, I mean this one, is a late mitigation, I don't know. Oke, ini apakah akan terjadi di sini? Karena merujuk dari tetapan kita yang kemarin, ini adalah, apa, level of 50%, mmm, level 50% dari Fibonacci day one, this one. Kalau dia keluar dari ini, berarti kita udah, I think is, we find the setup, sell setup, buy setup. Oke, kemarin itu di sini, di mana gap yang perlu diisi? Adakah gap yang perlu diisi menurutmu? Menurut gua, di sini sih tidak seperti yang bawah, cuy. Karena di bawah ini sangat-sangat jelas, Cok. See this one? Oh man, ini setup yang paling cantik, yang suka banget gua setup kayak gini. A plus gak setup kayak gini, A plus guys, A plus. Oke, kita lihat di sini, mmm, ini so-so jadi bukan A setup. So what do I see here? Ini liquidity ya, ini kita tandai dulu, semisal dia mau ke atas, jadi ini udah jadi area liquidity. Let's say is wanna go up. Apakah udah saling memitigasi dan mitigation? Anjay. Ini level of liquidity, ini pucuk ya, ini pucuk, sorry, stop. Ini pucuk liquidity, level of liquidity, this one ini order block, ada imbalance di area situ, sangat cantik sih. Ini cantik sih ya, ada fair value gap, tapi di pucuk, Cok. Pucuk banget guys ya. We mark this, I'm a low risk guy, I'm a low risk person, so I'm just gonna mark here. Karena ini ada drop plus drop, kemungkinan bisa jadi dia masuk di area sini habis itu dia turun. Oke. So, ini masih fresh ya, ini belum mitigasi dan tinggi banget. Habis itu kita, let's read market structure. What do we have here? This is, apakah ini bos? Jika ini bos, maka supply-nya ada di sini. Ada reaction, sedikit reaction, kemudian dia balik, di mana dia balik, ini level berapa? Ini di luar dari 50 ya, udah lewat banget nih 50. Menyisakan sedikit imbalance. Jadi area ini masih fresh menurut gua. Dan kedua juga ini ada ya setapan yang sama, ini liquidity, tapi kita nggak ambil ini, kita ambil yang paling atas. Terus yang ketiga, ini kan bos nih, bentar ya. Ini change of character,
kemudian ini bos, change of karakter berarti supply-nya di atas sini dong. Nah sekarang dia ini kalau kita ambil salah ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini, ini area premium, udah di ini ya, udah dimitigasi, kemudian dia buat boss lagi, say this is boss, say this is change of karakter. Oke, sini I'm gonna say this is a liquidity. Under semua di bawah POI itu ada liquidity. This one, all the liquidity yang mau dimakan. Ini area ini udah dimitigasi. That's right. Ini ada sweep of liquidity. Jadi area ini sudah tidak crash lagi ya untuk diambil. Kemudian jika bentar, oke. Kemudian dia pindah ke sini. Oke. Itu ada area yang crash juga yang perlu diwaspadai. Kemudian ini jadi bos lagi meninggalkan supply di sini, guys. Kalau kita lewat dari ini berarti udah level of liquidity, jangan dipedulin lagi, guys. Ini liquidity, ini liquidity, terus ini juga liquidity. Ini kita tandai area yang perlu kita waspadai. This is all liquidity. Oke, supply terakhir di sini dibuat bos lagi. Ini adalah bos lagi. Kemudian dia sampai udah lewat tahap premium berarti hitungannya ini udah jadi hitungannya menurut gua sih udah dimitigasi dan kurang cantik ya, nggak ada nggak ada fair value gap, Cok. Ini udah dimitigasi, guys. Tengok supply dari sini. Nah, ini udah dimitigasi jadi ini udah jadi liquidity. Saya akan tandain. Mmm, eh, yang gua lihat sih ini sudah jadi mitigasi, makanya ini area ini udah high probability is gonna boom. Jadi akan nembak nembak ke atas ya. Jadi easy to push up. Maybe ini areanya, karena ini kalau di 50% ini yang perlu area kita waspadai, sama di area sini, merujuk daripada ini, guys. Ini cantik banget. Jika memang ini sampai ke atas, Cok. That's why. It's important to know if tapi ya kalau kita merujuk daripada this one is a goal. Let's say